Streaming short series RCTI Plus gratis. Jadi Sule itu kan berteman baik dengan saya. Suatu beberapa kali datang ke tempat saya, khususnya aviari dan binatang-binatang lainnya. Dan Kang Sule juga di tahun ini tuh mulai suka membuat hal yang sama, namanya Prikitiulen. Dulu tuh namanya Taman Anggur, sekarang jadi Prikitiulen. Nah, karena datang ke rumah gue, terus dia tuh gini, wah itu burung bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ntar kalau misal gue bikin kandang-kandang atau aviari, bantu isi ya, kata Sule gitu. Oke, udah lama, kata udah ada belum binatangnya? Mana coba lihat. Kandangnya juga udah banyak, terus juga ada aviarinya. Akhirnya udah jadi ada beberapa burung di aviari itu yang sudah overpopulasi. Akhirnya kita hibahkan. Kan ada yang kita lepasin langsung di alam, ada yang kita hibahkan ke teman-teman. Nah, kok Kang Sule saya kasihnya 3 pasang dari 3 negara. Kenapa yang tidak dari Indonesia? Karena kalau yang dari Indonesia biasanya gue lepasin langsung di alamnya. Seperti burung-burung yang lainnya, kayak bisa jalak balik di Bali dan lain-lain. Nah kalau yang ini tuh kan suatu gue kasih merak India sepasang. Kemudian golden pigeon dari Cina. Kemudian juga ada trolek topeng dari Australia. Sepasang. Nyampe kesananya gue baru malam baru nyampe. Akhirnya ya udah kita masukinnya. Tadinya kan mau dimasukin kandang. Gue bilang, Kak Sule bagusnya di itu deh, di aviarinya aja deh gitu. Ya walaupun aviarinya nggak segede punya gue ya. Akhirnya ya udah, akhirnya dimasukkan ke aviarinya. So far sih sekarang sehat katanya. Itu yang katanya dari India yang mehong banget. Lumayan karena itu kan merak India itu merak biru dan itu blorok itu belang biru putih, jadi itu keturunan juga sangat bagus. Dan kalau dari dilihat dari nilai angkanya tuh agak lumayan, tapi kan aku kan gak pernah hitung-hitungan sama binatang ya. Jadi ya udah, mudah-mudahan terawat dan juga bisa berkembang biak. Dan itu tuh semuanya yang gue kasih itu adalah satwa yang lahir dan menetas di The Hakims gitu. Mehongnya tuh semana sih? Nggak tahu, gak pernah hitung-hitungan, tapi lumayan. Gue ngomong-ngomong 2 digit gitu, gue juga suka salah, kayak itu suka salah. Kalau 2 digit itu berapa? 60 belasan juta. Ya belasan masuk 2 digit. 2 digit itu satu ekornya 2 digit. Satu ekor 2 digit. Dan gue kasih sepasang. Dan ini total berarti 6. 6. Gitu. Kenapa mungkin kasih Sule? Gue kasih ke orang-orang yang tepat, kepada pecinta hewan dan lain-lainnya. Apalagi Kang Sule kan lagi merintis Prikitiulennya. Jadi ya udah gue support dengan memberikan binatang-binatang yang cantik, enak dilihat, dan juga sudah terbiasa dekat dengan orang-orang juga gitu. Ini kan perpindahan aviari ke aviari lain. Nah, itu bagaimana sih perawatannya, prosesnya sudah? Ya harus disesuaikan, apalagi tapi kan di Subang tuh agak panas juga, makanya yang dikirim tuh yang agak cukup tahan dengan lingkungan apapun gitu. Ngeliat aviarinya Sule gimana? Oke lah, oke. Tapi ya mungkin belum maksimal, tapi oke ada. Yang penting aviari itu kan ada tumbuhannya, ada tanahnya, ada airnya, itu ada semuanya. Mempercayakan lah, karena Kang Sule juga baik dan juga Kang Sule juga penikmat satwa juga ternyata. Zaman dulu pernah gue kasih juga kura-kura sama Kang Sule. Kura-kuranya juga tahan sampai sekarang, masih ada juga. Bahkan kemarin aku kura-kura yang lama sudah besar, saya kasih kura-kura lainnya juga sebetulnya. Hewok. Kura-kura lainnya sebagai teman dari kura-kura yang tersebut. Panas deh gue. Ya kura-kura yang gue kasih ke sesuatu dulu masih kecil, itu berapa tahun yang lalu ya? Ada kali 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, dan sekarang udah besar dan akhirnya kasih temannya juga. Karena kalau ada beberapa hewan tuh kalau sendiri tuh kalau gue ngerasa kasihan. Jadinya dikasih juga gitu. Ya POV kan kamu. Jadi Idul Adha itu ada momen besar buat keluarga dan juga tim The Hakims. Karena ya ternyata hewan-hewan kurban kita tuh menarik perhatian banyak orang. Dan alhamdulillah tidak ada maksud riya sama sekali, tapi justru memberikan pelajaran tentang hikmah dan juga esensi dari berkurban itu seperti apa. Salah satunya adalah hewan kurban yang kita kurbankan tuh kita muliakan adalah hewan yang kita sayangi. Tidak hanya sebatas pilih, beli, sembeli, bagi dagingnya. Iya itu betul bagus, tapi menurut gue pribadi harus ada rasa di dalamnya. Seperti halnya Nabi Ibrahim melepas Nabi Ismail.
Nah itu, dan setiap tahun pun kita tuh bikin karya supaya memberi ruh dan juga semangat dari Idul Adha tersebut. Kemarin tim gue bikin lagu. Sudah gitu tadinya mau dinyanyikan sama keluarga The Hakim, tapi kayaknya nggak cocok. Gue nyanyi kayaknya nggak bisa, jelek banget suara gue untuk di lagu ini tuh, jelek banget, maksudnya susah banget. Terus akhirnya sempat kita tawarkan ke Mas Opik. Mas Opik mau, yuk duet aja sama Irfan, kata Mas Opik. Kan nggak mau ya gue, maksudnya bukan nggak mau sih, minder lah gue. Mas Opik dengan suara bagus banget. Mas kalau sama anak aku gimana? Terus Aisyahnya juga udah lama Aisyah itu nggak pernah bernyanyi lagi karena dia itu fokus di berkuda. Tiba-tiba Aisyah mau. Nah tapi Mas Opiknya ternyata tidak bisa karena dia mau mengeluarkan single yang mirip-mirip juga. Akhirnya udah, Aisyah gimana Syah, Mas Opiknya nggak jadi mau duet bareng Ayah? Enggak, kata Aisyah. Yaudah kamu sendiri aja, yaudah sendiri aja. Akhirnya Aisyah alhamdulillah sudah sekian lama karya terakhir dia tuh bareng Putri Aryani, jangan-jangan ya? Ya terakhir sama Putri Aryani kan? Siapa? Aisyah? Iya kalau untuk lagu single. Iya. Akhirnya dia mau lagi bernyanyi kali ini, udah selesai rekamannya tentang Idul Adha, ada tentang haji juga, labbaik Allahumma labbaik, ada gitunya juga, dan udah selesai rekamannya, tinggal syuting klipnya. Itu akan keluar sebelum Idul Adha. Nah kalau setelah Idul Adha, gue tuh baru sadar juga 2 tahun berturut-turut gue mengeluarkan lagu single mengenai sapi. Tahun lalu kan sapi dinyanyiin sama Jalu Jaki. Nah kali ini akan dinyanyikan hanya oleh Jaki karena Jalu lagi sibuk berkuda juga. Dan itu gue yang nulis liriknya, tim gue yang bikin lagunya, dan seru banget. Nih ada Wisnu stylistnya, kemarin ada 7 baju ya. 7 baju di 8 look di bawah terik matahari yang panas banget, di rerumputan di depan Gunung Salak, bagus banget. Itu setelah Idul Adha. Kalau yang sebelum Idul Adha itu Aisyah baru syutingnya minggu depan ya. Mudah-mudahan tanggal 25 atau sebelum masuk bulan Juni sudah keluar lagunya. Doain ya. Terus respon Aisyah sampai akhirnya ya udah deh mau lagi gitu gimana? Karena kan selama ini sih Nggak tahu, karena gue sendiri gak bisa memaksakan kan. Gue tuh gak bisa maksain anak-anak gue untuk ikut keinginan ayahnya. Dan pas itu mau, ya udah akhirnya kita baru tadi malam, Syah bagus gak? Itu kayaknya Aisyah pun punya taste sendiri kan. Ini kayaknya ditukar deh, ini ke sini, ini ke sini. Kita sampai melibatkan salah satu imam masjid untuk ikut ngisi suaranya juga gitu. Tenang deh, pokoknya bagus insya Allah.